Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufik pemirsa se-Indonesia. Ini saya kali ini berjumpa dengan pengacara top Surabaya yang cukup terkenal dan melegenda. Ini beliau adalah Bapak Yudiari. Ini saya mau wawancara tentang profil beliau ini karena dari sejak Orde Baru reformasi sampai sekarang ini beliau tetap menjadi seorang pengacara yang menangani berbagai macam kasus dan banyak yang sukses. Saya mau bertanya Bapak Yudiari, sejak kapan menjadi pengacara? Tahun 1983. Ya. Di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya ya. Pertama kali saya beracara melawan Pak Muhaji Wijaya, Oh ya. wali kota Surabaya. Iya. Sengketa dengan PT Kris Kencana di daerah sekarang Yani Golf itu. Oh ya, ini Golf. Ya itu. Nah, Hasilnya rakyat menang. Oh ya. Tapi saya tidak menggunakan disiplin ilmu hukum, tapi saya bilang sosiologi hukum. Jadi kami berjuang mengajak kerjasama dengan P3 dan PDI. Jadi hanya rakyat terpenuhi. Aku isok nyewa kantor petang tahun senengi setengah mati. Itu. Selanjutnya apa saja yang kasus yang ditangani berhasil? Selanjutnya di Kecamatan Bareng dan Kecamatan Wonosalam, khususnya di Kecamatan Wonosalam, saya nangani kasus tanah melawan Rusman Hadi, Kapolri dan juga melawan Kapolda. Karena Kapolri punya sertifikat, Polda punya sertifikat. Dan perolehan sertifikat itu dengan alas hak menang lelang. Cuma dilawan juga tidak salah lawan dengan disiplin ilmu hukum, tak salah dengan sosiologi, ilmu masyarakat. Di situ hak rakyat kembali. Tanah-tanah saya nyelamatkan 600 hektar dua kecamatan dengan pikiran tanah absenti, orang di luar kecamatan dilarang memiliki tanah pertanian. Sehingga Kapolri duit tanah, ya kudu balik ke rakyat. Polda punya tanah harus kembali ke rakyat. Tuh. Lalu tanah Gadel, saya nangini perkara tanah Gadel Kecamatan Tandes itu kurang lebih 5 hektar. Musuhnya sebelum wali kota Pak Narto siapa? Lali aku. Lalu dilanjutkan dengan wali kota Pak Narto. Kemudian pada masa Orde Baru itu kan saya dengar Bapak pernah ada instruksi untuk mengikuti penataran tempat di Jakarta. Ya. Tetapi Bapak tidak bersedia. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya memang tahun 1987 itu semua pengacara harus ikut penataran P4 tingkat Manggala. Ya. Tingkat penatar di Jakarta disangoni 10.000, naik kereta pulang pergi gratis, dan di Jakarta 10 hari. Cuman saya tidak tertarik untuk ikut penataran P4 karena kalau diskusi mari, kalau natar saya kurang ajar. Oh iya. Ya. Kenapa? Saya SD 6 tahun lulus Pancasila, SMP 3 tahun lulus Pancasila, SMA 3 tahun lulus Pancasila, mahasiswa tingkat 1 Pancasila 1, mahasiswa tingkat 2 Pancasila 2, filsafat Pancasila sulit di situ. Makanya saya tidak mau ditata P4. Tapi kurang ajar kan kita itu, Mas Nobon, memorandum itu. Oh iya. Pengacara muda menentang P4. Oh iya. Tuh. Sehingga Tempo, Jakarta, Kompas, cari saya semua. Sampai tetangga ketemu saya itu menghindar. Lalu dipanggil Pangdam 5 Brawijaya. Yang terima saya Kasdam. Setelah saya sedikit diwarnai dan suruh ngikuti, ternyata saya terima kasih, pulang bisa ngoni 1 juta. Saya belikan Suzuki bebek 700.000 waktu. Kemudian setelah memasuki masa reformasi
Apa kasus-kasus apa yang suka? Saya ngelawan Kasal. Oh ya. Zamannya Pak Slamet. Pak Slamet lawan Kasal. Itu yang besar-besar ya, belum yang apa? Lawan Bupati dan sebagainya. Lawan Kasal. Dan akhirnya hak rakyat terpenuhi. Dalam menangani kasus ini apa Bapak tidak pernah ditahan apa merasa? Kalau di teror sering ya, tapi di teror sering. Kalau ditanda. Enggak ya. Kalau jadi tersangka bolak-balik. Tapi tidak sampai masuk penjara. Ya? Enggak sampai masuk penjara ya. Nah, Kalau Pak Hotman, Pak Ari itu kan sempat masuk penjara ya. ya, Kalau jenengan kan tidak ya termasuk itu. tidak. Pemirsa inilah beliau termasuk pengacara yang hebat. Bolak-balik jadi tersangka. Iya. Pemberani bolak jadi tersangka, tapi tidak pernah dipenjara karena beliau pada posisi yang benar. Iya. Ya, yang jelas kita punya pijakan hukum yang apa? Yang kuat. Benar. Jadi beliau ini merupakan pengacara yang garis lurus, tegak lurus. Nah, kemudian saat ini sedang menangani apa? Saat ini sedang menangani yang satu, menangani PK kedua, Iya. yaitu sengketa antara PT miliknya PT Anyar Motor, lalu dirubah jadi CV. Klien kami melangkah sendiri, kalah di PN, kalah di PT, menang di MA, kalah di PK, dan sekarang kami hadir menjalankan PK kedua. Oh iya. Itu yang satu ini. Yang kedua, nangani juga terpidana korupsi. Saat ini divonis 8 tahun dan harus membayar 28 miliar. Kami sedang ajukan PK karena saya melihat dia korban. Dia sengketa perdata murni, tapi dimasukkan dalam tahanan melakukan tindak pidana korupsi. Nggak ada pidana korupsi yang dilakukan cuma seorang, nggak ada. Dia cuma ditahan seorang. Ini kejadian saya yang saat ini yang kami hadapi. Jadi kami menghadapi dua kasus raksasa yang betul-betul memakan energi. Bapak apakah yakin dua kasus apa ditangani berhasil sukses? Ya yang namanya saya cukup yakin. Kalau pikiran ngengker mitol yakin ya nggak yakin. Kalau pikiran ngengker mitol ragu-ragu nggak ragu-ragu. Oh, iya. Saya sering melihat keluhan rakyat, keluhan masyarakat termasuk klien saya. Iya. Sopo sing duwe duit mesti menang. Oh, iya. Sopo maka saya simpulkan pengadilan itu seperti salon kecantikan. Oh, iya. Yang dekat dengan penguasa terindah dari sanksi hukum, yang jauh dengan penguasa berat sanksi hukumnya, yang punya duit terindah dari sanksi hukum, yang tidak punya duit berat sanksi hukum. Ternyata di kantor kami lembaga pendidikan dan bantuan hukum itu tidak berjalan. Buktinya mereka punya pasukan, punya duit ya jebol. Oh, iya. Itu ya. Pemirsa, inilah komentar beliau yang cukup tajam. Nah, sebagai closingnya apa? Harapan terhadap masyarakat ini harus bagaimana jika terkena kasus-kasus yang merasa rakyat ini benar? Yang pertama, memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa hukum itu miliknya masyarakat, bukan miliknya ahli hukum. Itu berikan kepercayaan. Yang kedua, mereka harus yakin diri. Dalam segala bentuk apapun, kalau dia yakin diri, maka alam semesta membantu kebutuhan. Jadi saya orang yang senantiasa percaya dengan alam semesta. Ya, banyak hal di luar nalar bisa tercover semua. Termasuk pernah digebuk ibu polisi. Sampai. Iya, kasus sebut baru diajar, kalah maling. Kalah maling. Tapi nggak sakit, nggak bengkak, nggak apa, dan tidak ingin yang kedua kalinya. Tidak ingin yang kedua kali. Karena beliau adalah guru besar apa? Bela diri, Perisai Bela Putih. diri. Bela Nasional Perisai Putih. Pemirsa, inilah hasil wawancara saya dengan pengacara senior yang bergenda di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga terima kasih atas. Yes, sami-sami. Iya, iya. Wahul muwafiq ila waqtul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.